Sampai-sampai calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari hal tersebut dan katanya jangan mentang-mentang anak presiden bisa loh ya menambahkan suara. Halo semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan membahas video-video viral dan tentunya masih diperbincangkan di media sosial. Nah, kemarin masih ramai-ramainya nih membahas soal hak angket, di mana hak angket diusulkan oleh salah satu paslon, yaitu Ganjar Pranowo, untuk membuktikan kecurangan yang ada di pemilu 2024. Nah, perbincangan tentang hak angket ini belum juga selesai sampai sekarang dan katanya sudah dibahas nih oleh DPR. Untuk informasi lebih lanjut nanti kita bahas di video berikutnya ya. Nah, hak angket belum juga selesai, malah ada lagi nih kejadian-kejadian dan juga isu-isu di dunia politik yang viral diperbincangkan. Biar nggak lama-lama kita langsung aja bahas videonya satu persatu. Dan buat kalian, gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalian tahu nggak, Prabowo kan dipecat, kok bisa diangkat jadi jenderal? Ini dia. Secara istimewa berupa jenderal. Oke, jadi pada tanggal 28 Februari 2024, Prabowo Subianto diangkat menjadi Jenderal Kehormatan Bintang 4 yang juga sudah pernah diberikan kepada SBY dan juga Luhut Bin Sarpanjaitan. Nah, kemudian publik mempertanyakan bahwasanya Prabowo kan dipecat dari TNI, kok bisa diangkat jadi jenderal? Gimana ceritanya? Dan ternyata sudah dikonfirmasi oleh Kominfo bahwasanya Prabowo dipecat dari TNI itu adalah hoax, guys. Jadi ceritanya pada tahun 1998 terdapat sebuah isu yang menyatakan bahwa pasukan Kostrad yang pada saat itu dipimpin oleh Prabowo melakukan gerakan menuju istana. Nah, karena informasi tersebut, kemudian B.J. Habibie memanggil Prabowo ke istana dan berbincang secara tertutup. Nah, singkat cerita, kemudian Prabowo ini diganti jabatannya yang awalnya Panglima Kostrad diubah menjadi Dansesko atau Komandan Sekolah Staf Komando yang ada di Bandung. Dari berbagai informasi yang saya rangkum, ternyata Prabowo ini hanya diberhentikan dari dinas militer. Yang mungkin dalam pemahaman saya, status TNI dari Prabowo itu masih melekat. Cuman dinasnya aja yang diberhentikan. Ya mungkin konsepnya seperti skorsing kali ya. Tapi koreksi kalau saya salah. Nah, ini nih maksud aku yang lagi viral diperbincangkan saat ini. Pengangkatan Jenderal TNI Bintang 4 yang diberikan oleh Presiden kepada Prabowo Subianto. Nah, tentu kalian udah tahu kan kalau Prabowo Subianto masih menjadi peserta pemilu 2024. Dan tentunya hal ini menimbulkan pro dan kontra ya. Apalagi dengan isu kalau Prabowo Subianto dulunya itu dipecat dan kenapa saat ini diangkat lagi malah diberikan bintang 4. Kenapa Prabowo dapat Jenderal Kehormatan Bintang 4? Begini, juru bicara Menhan Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, membeberkan dasar pemberian tanda kehormatan untuk Prabowo tersebut. Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan, kata Dhanil dalam keterangan videonya Selasa 27 Februari 2024. Dhanil menyatakan pihak Mabes TNI merupakan pengusul pemberian jenderal penuh untuk Prabowo. Prabowo dijadwalkan menerima tanda kehormatan tersebut pada Rapim TNI di Mabes TNI besok. Jadi, melalui usulan Mabes TNI ya guys ya. Menurut Bang Dhanil, pemberian Jenderal Kehormatan Bintang 4 juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Selain itu, menurut dia, sejumlah tokoh militer pernah menerima tanda kehormatan serupa. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain, kata Bang Dhanil. Nah, jadi pengangkatan Prabowo Subianto ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Jadi gimana sih sebenarnya menurut kalian? Sedangkan ya di sisi lain Presiden Jokowi dinilai oleh masyarakat katanya ada keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Jadi dengan pengangkatan Prabowo Subianto menjadi Jenderal TNI Bintang 4 ini juga menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa Prabowo Subianto diangkat saat dia masih menjadi peserta dalam pemilu. Tentunya saat ini dia belum bisa dikatakan sebagai pemenang dalam pemilu ya. Sekarang ini suka-suka Pak Jokowi. Besok Pak Jokowi akan memberikan gelar kehormatan 4 bintang kepada Pak Prabowo tanpa menghargai perasaan korban penculikan 98 dan seterusnya dan seterusnya. Pak Jokowi hari ini betul-betul memakai earbud di kupingnya, dia nggak mau dengerin siapapun, apa yang dia mau lakukan dia lakukan. Dia tidak peduli moral, etik, teguran, sapaan, ingatan dari orang-orang, dia udah nggak peduli. Yang penting semua ambisinya sudah terlaksana.
Ya, dalam video ini terlihat ada seseorang yang lagi marah ya kan, karena tindakan Jokowi yang mengangkat Prabowo gitu. Nah, alasan kenapa Presiden memberikan gelar bintang 4 kepada Pak Prabowo karena untuk tanda jasa dan juga tanda keistimewaan, karena Pak Prabowo sudah pernah berkontribusi di dunia militer. Apalagi sekarang kan dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan ya, jadi menurut aku wajar-wajar aja ya kan. Tapi di sisi lain katanya Pak Prabowo ini pernah melanggar HAM penculikan, pembunuhan, dan juga pembuangan jasad aktivis pada tahun 1998. Tapi balik lagi ke video yang tadi bahwa pemberhentian Prabowo Subianto dulu itu adalah hoax. Jadi dia itu diberhentikan secara hormat dan dia masih mendapatkan gaji. Sehingga menurut aku itu ya fine-fine aja gitu. Misal dia diangkat lagi sebagai Jenderal TNI bintang 4 yang kemudian merupakan tanda keistimewaan untuk beliau gitu ya. Sebenarnya banyak sih pro dan kontra terkait dengan pengangkatan Prabowo Subianto ini. Seperti beberapa masyarakat yang menilai bahwa Presiden Jokowi memihak salah satu paslon yaitu Prabowo Subianto, dan saat ini ketika Pak Prabowo diangkat dan diberikan bintang 4, tentu ini juga menjadi nilai plus untuk Pak Prabowo dan juga menjadi tambahan kecurigaan ya kepada Presiden karena beliau mengangkat Pak Prabowo. Dan mungkin jika memang Pak Prabowo dulunya pernah melakukan kejahatan dan lain sebagainya, tentu kebaikannya juga harus dilihat ya. Itu mungkin menjadi nilai dari pengangkatan Prabowo Subianto menjadi Jenderal TNI. PSI diduga curi suara buat masuk ke parlemen. Jadi gini, PSI tiba-tiba dapat lonjakan suara versi real count sementara dari KPU. Nah, ini merupakan pembahasan yang kedua datang dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang diketuai oleh Kaisang, putra dari Presiden. Nah, katanya nih PSI memiliki suara yang tiba-tiba melejit gitu. Yang awalnya 2, berapa persen dan ketika 5 hari ke depan tiba-tiba sudah 3, berapa persen gitu. Kita tonton aja videonya. Sebelumnya PSI cuma ngantongin 2,86% suara mulai 29 Februari sampai 1 Maret. Tiba-tiba suaranya ngeroket jadi 3,13% pas Kamis 2 Maret kemarin. Oh iya, jadi suaranya naik menjadi 3,13% setelah 5 hari dari suara yang awal di real akun sementara KPU. Waduh, kok bisa ya cuman sebentar aja udah ngelonjak jauh gitu? Wajar, akhirnya banyak pihak yang komentarin mereka. Misalnya, Anies Baswedan minta kenaikan gak wajar ini diusut. Jangan mentang-mentang ketumnya anak presiden, jadi bisa seenaknya gitu dong. Wah, keras juga nih Mas Anies. Kubu 03 juga komentar mirip-mirip nih. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi alias Romi bilang, kalau ini modus PSI biar dapat kursi di Senayan. Mereka nyuri suara dengan mindahin suara yang gak sah. FYI, buat lolos ke parlemen, tiap partai harus ngantongin minimal 4% perolehan suara nasional. Nah, sedangkan PSI ini menurut banyak lembaga survei cuma dapat sekitar 3% aja di quick count. Tapi PSI pantang mundur. Waketum PSI Grace Natali bilang kalau perubahan suara pas rekapitulasi itu wajar-wajar aja. Yang gak wajar itu kalau ada yang giring opini menyesatkan. Mantap sis, kalau yang gini-gini biasanya backingannya kuat nih. Menurut lo gimana ya Ramania? Menurut kalian gimana nih PSI yang tiba-tiba memiliki suara yang banyak dan melejit dari sebelumnya? Nah, jadi untuk masuk ke parlemen itu partai politik harus memiliki suara sekitar 4% agar mendapatkan kursi di Senayan. Ya kalau jadi aku juga curiga ya kenapa kok bisa secepat itu. Tapi kita juga nggak tahu gimana jalannya pemungutan suara pada saat mungkin di kabupaten atau di provinsi dan lain sebagainya suara itu bisa menambah ya kan. Ada yang bilang bahwa ini merupakan teknik dari PSI karena ketuanya merupakan anak dari presiden dan lain sebagainya. Dan netizen juga para politikus banyak menilai kalau ini ya kecurangan lagi. Sampai-sampai calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari hal tersebut dan katanya jangan mentang-mentang anak presiden bisa loh ya menambahkan suara.
Kalau dikatakan PSI naiknya melejit atau dikatakan kok melenceng dari quick count, ada yang lebih melenceng kok. PKB sama Gelora bedanya hampir 1% di PKB, kok nggak ada yang ngeributin nih gitu ya, kok nggak ada yang viralin gitu. PSI baru naik sedikit sudah dituding macam-macam. Jadi saya pikir ini nggak adil juga. Mari kita sama-sama pantau aja prosesnya. Kalau dikatakan Nah, ini merupakan wakil ketua dari PSI dan dia mengatakan bukan hanya PSI yang tiba-tiba melejit, tapi kemarin Golkar juga, PKB juga katanya. Jadi menurutnya tidak adil jika hanya PSI yang dituding macam-macam setelah melejitnya suara mereka. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar jujur. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Jangan sampai ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat, yang cacat semua. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang. Hilang terhadap proses pemilu kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun Nah, kalau Pak Anies udah ngomentarin nih, sastranya benar-benar udah tinggi banget. Kata Pak Anies, jangan sampai ada kecurangan meskipun ketua dari partai politik tersebut merupakan anak dari presiden. Dan dia berharap untuk pemerintah dan masyarakat tetap memantau ya hasil suara pemilu 2024 yang merupakan aspirasi rakyat. Kalau PSI menang, kita dianggap ya iyalah, lo ada tangan besar, kekuasaan yang mengatur. Padahal ya, kalau memang benar ada kekuasaan yang mengatur, harusnya quick count pun bisa kita guyur. Ya dong, terus udah gitu gini. Kalau kita nggak lolos, akan bulan-bulanan juga. Wah ternyata Jokowi efek, Kaisang efek, tidak berpengaruh. Jadi apapun yang terjadi dengan PSI akan tetap jadi media darling. Akan dikejar oleh semua media. Tapi saya rasa gini, kalau PSI nggak lolos, bukankah itu menunjukkan bahwa ya kami bermain jujur? Karena kita tahu lah. Kita tahu ada partai yang udah nyaris nggak lolos mulai gerilya beli-beli suara. Kita tahu itu dan PSI tidak melakukan itu. Karena Mas Kaisang bilang, yang kita lakukan hanya menyisir C1. Perkuat saksi, kita mau menang dengan gentleman. Kita mau menang memang karena kita layak duduk di situ. Itu pesan ketum. Itu pesan ketum. Dan saya salut banget gitu loh, bahwa saya ada di partai yang benar. Tapi apapun yang terjadi, mau PSI lolos, mau PSI nggak lolos, kita tetap akan dibully. Tapi itulah perjuangan. Dibully itu biasa. Menurut saya itu biasa ya, karena saya ketika ngeliat Pak Prabowo aja difitnah puluhan tahun aja, dia tetap stand still gitu ya. Bahkan orang yang dulu pernah menggandeng dia aja, sekarang sekjennya bilang nggak pantas. Dia layak dapat ini karena kasus sama segala macam. Jadi saya bilang, itulah memang perjuangan ya. Kalau kita mau berjuang untuk nilai yang lebih besar, yaitu untuk Indonesia, ya kami siap dibully. Dan kami tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan itu. Karena kalau mau curang mah saya mau udah ongkang-ongkang kaki. Sekarang yakin menang gitu kan. Tapi kan kita berjuang benar-benar nyisir C1 loh. Sampai harus berdebat untuk meminta kotak suara dibuka lagi. Padahal saksi lain nggak mau karena apa? Ya as simple as lama aja. Lama kan kalau buka. Dan ternyata ketika dibuka dari sekian ratus C1 itu ya lumayan. Kita mengais-ngais 2-15 suara itu kan lumayan. Per satu TPS. Dari 12.000 TPS baru di dapil saya. Nah, ini merupakan klarifikasi dari salah satu anggota PSI. Dia mengatakan bahwa PSI tidak sama sekali melakukan kecurangan. Dan yang menurutku mungkin ada nggak sih orang yang mau menjelekkan rumahnya sendiri? Nggak ada ya kan? Masalah curang atau tidak dan gimana caranya PSI mempunyai suara yang melejit tinggi itu ya kita nggak tahu ya kan. Calon Presiden Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Ganjar diduga menerima suap dan gratifikasi dari mantan Direktur Utama Bank Jawa Tengah, Supriyatno.
Nah, video ketiga datang dari peserta pemilu 2024 yang merupakan calon presiden nih, Ganjar Pranowo, yang dilaporkan oleh IPW karena diduga menerima gratifikasi sebanyak 100 miliar. Waduh, bisa gitu ya. Tapi apakah ini merupakan serangan-serangan dari luar kepada Ganjar Pranowo karena beliau menjadi peserta pemilu 2024? Tapi dipikir lagi, pemungutan udah selesai, jadi hal itu nggak ngaruh dong harusnya. Kita lihat aja videonya. Nama calon presiden Ganjar Pranowo kini masuk ke gedung merah putih KPK. Pasalnya, Indonesia Police Watch menyebut calon presiden yang diusung PD Perjuangan ini menerima aliran dana gratifikasi dan suap dari Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jateng. Total suap, cashback, dan Jadi kabarnya ini dia menerima gratifikasi pada saat dia masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. gratifikasi nilainya diduga mencapai total lebih dari 100 miliar rupiah. Kita serahkan sajalah kepada proses hukum itu ya. IPW sudah berbicara sebetulnya bahwa Polda punya cukup bukti. Tetapi sampai saat ini kan pandangannya jaksa berbeda ya. Yaitu jaksa mengembalikan berkas harus melengkapi. Jadi memang proses tersebut harus dilengkapi bukti-buktinya oleh kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan laporan Indonesia Police Watch. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK akan memverifikasi dan berkoordinasi dengan IPW soal pengumpulan data dan bukti sesuai standar prosedur KPK. Kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Kenapa kemudian dilakukan verifikasi data terlebih dahulu? Tentu ini pengaduan itu kan diterima di bagian pengaduan masyarakat, kedeputian informasi dan data. Berikutnya juga nanti akan dilakukan termasuk pengumpulan data dan informasi lanjutan. Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud juga buka suara. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut Ganjar menolak tegas tuduhan penerimaan suap. Todung menuding. Nah, jadi untuk berkas-berkasnya masih dikembalikan ke IPW dan IPW masih akan mencari bukti-bukti yang lain. Apa ini ya alasan Pak Ganjar mengusulkan hak angket agar ya katanya untuk membuktikan kecurangan, tapi ternyata di balik itu mungkin Pak Ganjar ada alasan tertentu. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena dugaan masuk ke dalam aliran dana korupsi di Bank Jateng beserta para direksi lainnya. Dan dugaan korupsi ini, yang mana bentuknya adalah sebuah cashback, dan ini adalah gratifikasi terhadap pejabat publik yang melanggar undang-undang. Yap, beredar berita menggemparkan, karena baru-baru ini Ganjar Pranowo dilaporkan oleh Indonesian Police Watch, atau disingkat dengan IPW, yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Padahal saat ini, Ganjar Pranowo masih berstatus sebagai capres di 2024. Menurut keterangan dari IPW, mereka melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjawaban kredit kepada para kreditur di Bank Jateng. Nah, dari hal itulah muncul yang namanya cashback sebesar 16% dari premi asuransi. Dan IPW menyebutkan 16% itu dialokasikan alias dibagi-bagi ke sejumlah pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, dan yang 5,5% tersebut diberikan kepada para pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Dan ternyata korupsi ini terjadi dalam rentang waktu 2014 sampai 2023, yang mana nilai korupsinya sangat fantastis, yakni mencapai 100 miliar rupiah. Kasus ini masih dalam... Waduh, lebih dari 100 miliar. Jadi uang gratifikasi itu dibagikan oleh Direktur Bank Jateng kepada beberapa apa ya namanya kayak anggota-anggota gitu, dibagi ya salah satunya kepada Pak Ganjar ini gitu katanya. Ini merupakan serangan dari beberapa pihak yang merupakan pendukung salah satu paslon mungkin, dan katanya ketua IPW yang melaporkan ini merupakan politikus dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang dimana partai tersebut mendukung Prabowo Subianto. Tapi kalau memang mau bilang ini serangan, Pak Ganjar dilaporkan pada saat pemungutan suara udah selesai, jadi harusnya ini tidak mempengaruhi suara dan lain sebagainya. Nah, buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah, dan tegas. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah, buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah, dan tegas. Ya tentu. Melihat video ini, aku jadi ingat ke salah satu video yang pernah beliau upload di
YouTube-nya tentang bahwa beliau tidak setuju dengan pengangkatan Gibran sebagai calon wakil presiden dan menjelek-jelekkan Jokowi. Gak tahu ya, mau ketawa aja. Kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Dari depan ya Pak. Manusia itu bisa berubah kapan aja ya. Jadi kayak Bapak Amin Rais ini tiba-tiba dia menerobos ajudan demi salaman dengan Pak Prabowo. Dimana sebelumnya video yang beredar dia tuh kayak nggak suka gitu ke Pak Prabowo dan tidak sama sekali mendukung Pak Prabowo. Tapi tiba-tiba ada potongan percakapan di mana beliau sangat mendukung Pak Prabowo gitu, dan ada video ini juga bahwa Bapak Amin Rais ini sampai bela-belain gitu mau salaman sama Pak Prabowo. Ini maaf, saya akan membuat sebuah prediksi enteng-entengan. Siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya itu sesungguhnya sedang membeli resipi for political loss, resipi for political defeat, bahkan resipi for political destruction. Jadi mengambil Gibran itu artinya resep kekalahan, resep kerugian politik, resep kehancuran. Aduh Pak, makanya jangan ngomong dulu ya kan. Dia ngomong dulu, pas sekarang dia apa mungkin dia hanya tidak suka dengan Gibran tapi kepada Pak Prabowo dia suka. Kita nggak tahu ya. Yang intinya kita jangan sampai terlalu membenci seseorang, apalagi sampai ngata-ngatain gitu. Ternyata seluruh keluarga Jokowi. Nah ini nih video yang aku maksud tadi. Jadi Pak Amin Rais ini pada saat belum pemilu 2024 ya, beliau memposting video di YouTube-nya dan seperti tidak suka gitu kepada keluarga Jokowi, kepada keluarga presiden. Dia sampai menjelek-jelekkan dari mantunya, dari Gibran, Kaisang, bahkan kepada ibu negara juga. Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum, tak tunggu nih bener gak iki yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu berani tidak membawa saya ke pengadilan. Sampai hari ini tidak berani. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Nilailah orang setelah dia berkuasa. Setelah dia ketua MPR, apa yang terjadi? Bagaimana dia bikin poros tengah, bagaimana kemudian jadi Gus Dur diapakan, bagaimana Mega dieliminasi, gitu loh. Oh ini teman-teman seperjuangan semua yang kena ini ya. Di situ kan kelihatan. Jalan kaki, Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Apa? Dan ternyata banyak juga dari beberapa politikus yang mengomentari beliau gitu. Jadi makin gak ngerti gitu kenapa Bapak Amin Rais ini yang awalnya menjelek-jelekan Gibran, Jokowi dan keluarganya, dan saat ini malah seperti dia mendukung gitu. Sebenarnya bukan cuma Bapak Amin Rais sih, banyak yang kayak gitu. Nah itu tadi video-video viral yang masih diperbincangkan di media sosial dan masih hangat-hangatnya di dunia politik. Nah buat kalian yang punya rekomendasi video-video yang bakal kita reaksikan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.